Jumpa lagi dengan Om Bom Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, Sobat OBC, sekarang akan saya ajak untuk jalan-jalan di sebuah jalur wisata yang cukup potensial ya. Jalur ini relatif masih banyak yang belum tahu, khususnya yang dari jauh atau dari luar kota Yogyakarta atau dari luar Kulon Progo ya. Tepatnya jalur ini mepet sekali dengan pantai selatan. Jadi lebih mepet lagi dibanding JJLS yang ada sekarang. Nah, kemungkinan besar nanti jalur wisata ini akan menjadi sangat viral dan sangat ramai setelah jembatan Pandan Simo itu diresmikan. Nah, kenapa? Karena jalur ini sangat menarik ya, dekat sekali dengan pantai. Jadi bisa dilihat di video ini ya. Saya ini berjalan ke arah barat ini dari Trisek ya. Nah, sekarang baru sampai di TPI, tempat pelelangan ikan yang baru. Dan tempat pelelangan ikan ini memang baru ya, ini karena diresmikan penggunaannya pada bulan Desember tahun 2024. Dibangun pada bulan Agustus tahun 2024, jadi hanya beberapa bulan dah selesai ya. Menggantikan TPI yang lama. Yang TPI yang lama itu dibangun tahun 2006 dan sudah cukup lama tidak berfungsi karena sudah hancur ya, kena abrasi dari gelombang Laut Selatan. Kita tahu bahwa gelombang Laut Selatan itu memang sangat besar sekali, sehingga di sepanjang pantai selatan ini memang kena abrasi yang cukup besar juga ya. Karena kalau saya lihat banyak bangunan-bangunan yang hancur dan pantai itu makin ke utara. Dan mudah-mudahan segera bisa diatasi, dan sudah diatasi dengan menanam berbagai macam tanaman yang tahan terhadap terhadap air laut ya, seperti cemara udang, dan mungkin juga sebagian ada tanaman bakau ya mungkin. Nah, ini saya berjalan ke arah barat ini. Di sebelah kiri saya atau sebelah selatan jalannya adalah pantai. Ini jaraknya dekat sekali, paling jauh setengah kilometer ya, mungkin tidak ada ya. Karena ini sudah kelihatan ya pantainya, dan suara gemuruh ombaknya sebenarnya terdengar ya. Nah, saya memprediksi bahwa jalur ini nanti akan menjadi jalur favorit karena sangat menarik. Nah, di utara jalur wisata ini adalah JJLS, jalur Jalan Lintas Selatan, atau dulu dikenal dengan nama Jalan Dandeles. Nah, memang jalur ini di beberapa titik ada genangan air ya, karena ini mungkin musim hujan ya. Karena musim hujan, atau sebenarnya sudah tidak musim hujan tetapi masih ada hujan ya, atau istilahnya kemarau basah ya. Nah, saya terus berjalan ke barat. Di kiri saya atau di selatan jalan ini banyak sekali tambak-tambak ikan ya. Kemudian di utaranya juga ada beberapa tambak ikan, tetapi banyak juga yang ditanami dengan tanaman seperti cabai, kemudian terong, kemudian berambang atau bawang merah dan sebagainya. Pemandangannya indah, Sobat OBC. Jadi bagi yang pengen menelusuri jalur ini mudah sekali ya. Kalau dari arah timur, dari arah pantai Trisek, itu ada jalan ke arah barat. Nah, kita menelusuri ke arah barat. Jalannya memang ada beberapa yang sudah tidak bagus ya, aspalnya sudah mengelupas, tetapi secara umum jalan masih bagus ya. Sudah diaspal dan pemandangannya indah sekali karena dekat dengan pantai, dan mobil bisa lewat jalan ini, bahkan simpangan pun bisa, meskipun harus pelan-pelan. Di sini banyak
rumah-rumah juga, rumah-rumah penduduk. Dan saya sampai di Dusun Imorenggo. Nah, Imorenggo itu sebetulnya adalah daerah wisata ya, desa wisata ya. Tetapi mungkin belum maksimal pengunjungnya sehingga banyak yang belum tahu bahwa di sini ada desa wisata. Yang jelas Imorenggo itu adalah termasuk daerah transmigrasi lokal. Jadi transmigrasi lokal itu transmigrasi yang berasal dari penduduk dalam satu kabupaten ya, atau dalam satu daerah yang berdekatan. Misalnya karena daerah itu terkena longsor atau banjir, nah penduduknya direlokasi di daerah Imorenggo ini untuk Kabupaten Kulon Progo ya. Nah, Imorenggo ini masuk ke dalam Kalurahan Karangsewu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Imorenggo ini menjadi daerah transmigrasi lokal itu pada tahun 2005. Dan sudah ada beberapa kepala keluarga atau beberapa kakak yang tinggal di Dusun Imorenggo ini. Dan kegiatannya kebanyakan banyak yang bertani, kemudian juga ada yang tambak ya, dan juga mungkin ada yang nelayan ya. Ini kapan-kapan kita akan mengunjungi khusus untuk daerah Imorenggo ini karena di sini juga ditetapkan sebagai desa wisata. Nah, ini kita lihat ya, ada tambak udang ya, tambak ikan ya, tambak ikan. Kita akan sorot sebentar. Di situ tambaknya dilengkapi dengan pompa ya, pompa air untuk menjamin adanya oksigen ya bagi ikan-ikan yang ada di dalam tambak. Dan biar airnya juga mengalir sehingga mungkin lebih higienis ya. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan ke arah barat. Nah, Sobat OPC, jalur ini saya katakan tadi di awal video akan menjadi jalur yang viral ya. Kenapa? Karena jalur ini di samping dekat dengan pantai, pemandangannya indah. Jalur ini juga nanti kalau ke arah barat terus banyak sekali tambak-tambak seperti ini ya. Banyak sekali. Bisa kita lihat ini ya, pemandangannya seperti ini. Ini rumah-rumah dari penduduk ya, mungkin sementara ya. Nah, saya akan berjalan terus ke barat. Jalur ini akan viral dan sangat menarik karena di barat sana juga banyak sekali objek wisata. Yang paling timur ya dari arah saya berjalan ini nanti adalah Pantai Bugel ya. Pantai Bugel itu mungkin pantai yang cukup lama ya, mungkin seangkatan atau bareng dengan Pantai Trisek populernya itu. Kemudian di sebelah baratnya Pantai Bugel itu ada Pantai Bidara yang sekarang juga sudah mulai terkenal ya, banyak pengunjungnya di Pantai Bidara itu. Sebelah baratnya Pantai Bugel, kemudian di sebelah baratnya Pantai Bidara itu ada Pantai Melarangan. Jadi seperti ini pemandangannya, Sobat OPC. Nah, kita akan mencoba untuk belok kanan ya. Kita akan mencari jalur yang mengarah ke Pandan Segegek ya. Ini kita akan mencari. Atau mungkin jalur yang langsung ke arah Jalan Dandeles. Karena kalau ke arah barat terus masih cukup jauh ya. Kita akan mencoba belok kanan, mudah-mudahan tidak buntu ya jalur ini ya. Nanti kalau lurus terus saya harapkan bisa tembus ke Jalan Dandeles atau JCLS ya. Karena dulu saya pernah lewat daerah sini tetapi sudah cukup lama dan jalan di sini itu mirip-mirip ya, Sobat OPC ya, mirip-mirip dan lebarnya sama. Nah, ini mudah-mudahan tidak kesasar. Kalau nanti bisa tembus ke Jalan Dandeles berarti saya akan langsung ke Jalan Dandeles kemudian ke arah barat untuk menuju ke Pantai
Bugel dan Pantai Bidara. Ya, tetapi ini nampaknya kesasar ini. Oke, kita akan putar balik ya. Akan putar balik. Ini jalan buntu. Saya sedang putar balik ini ya teman-teman sobat OBC, karena ini jalan buntu ternyata. Jadi jalan di sini memang apa istilahnya mirip-mirip ya, lebarnya maupun kiri kanannya ya, karena di sini sebetulnya pantai ya, sehingga mirip-mirip. Oke sobat OBC, ini ternyata jalan ini jalan buntu ya. Jadi harapan saya tadi kalau lurus ke utara atau belok kanan tadi tembus ke jalan Dandeles atau JJLS, tapi ternyata buntu. Nah sobat OBC, di daerah ini ada wisata spiritual ya yang cukup terkenal ya, yang dulu cukup terkenal, yaitu namanya Pandan Segegek ya. Tetapi nampaknya sekarang sudah mulai sulit dicari lokasinya karena sekarang sudah padat penduduk dengan adanya transmigrasi lokal tadi. Nah, kapan-kapan saya akan mencari lagi lokasi Pandan Segegek itu yang dulu cukup terkenal ya sebagai wisata spiritual. Nah, sekarang saya berjalan ke selatan, akan belok ke kanan menuju ke arah barat ya, menuju ke arah Pantai Bugel dan Pantai Bidara. Nah, sobat OBC, kalau ke barat terus sebetulnya masih ada pantai lagi, yaitu Pantai Gelagah dan Pantai Congot. Namun tidak semuanya bisa kita lewati melalui jalur di tepi pantai ini karena nanti harus menyeberangi Sungai Serang ya, yang Sungai Serang itu cukup lebar sehingga mau tidak mau harus melewati jalan Dandeles. Jadi di Pantai Melarangan kita belok kanan ya, terus ke arah jalan Dandeles kemudian belok kiri. Oke sobat OBC, kita tetap berjalan ke arah barat ini. Kita lihat ya, banyak sekali tambak ikan ya di sini ya. Banyak sekali tambak ikan. Nah, tadi terpaksa saya harus memfokuskan pada tambak-tambak itu ya. Jadi mungkin videonya agak goyang-goyang ya. Mudah-mudahan sobat OBC bisa memaklumi semuanya, karena harus konsentrasi dengan jalan dan juga harus konsentrasi dengan objek yang saya ambil videonya. Nah sobat OBC, memang jalur ini relatif sepi ya, sehingga kalau tidak terbiasa mungkin pengunjung agak gimana gitu ya, mungkin agak khawatir ya. Memang di jalur ini tidak ada bengkel, masih jarang bengkel, jarang toko dan sebagainya. Tetapi secara umum jalur ini sangat menarik ya. Ini pemandangannya kiri kanan banyak warga yang aktivitas di tambak dan di lahan-lahan pertanian ini ya. Tetapi dari sisi apa istilahnya keramaian aktivitas di jalur ini banyak sekali warga yang di lahan-lahan pertanian itu dan juga di tambak ya. Tapi memang toko-toko, bengkel dan sebagainya memang masih langka. Jadi memang saya sarankan kalau lewat jalur ini kondisi mobil atau motor dipastikan dalam kondisi normal. Jadi jalan ini datar ya, jalan ini datar, tidak ada tanjakan yang berarti, sehingga dari sisi mobil asalkan normal sudah cukup ya, cukup kuat ya untuk melewati jalan ini karena tidak ada tanjakan yang berarti. Nah di depan sana itu ada
samar-samar ya, istilahnya samar-samar atau itu agak nggak jelas. Itu adalah pemandangan dari pegunungan Menoreh ya. Sana itu depan sana itu adalah pegunungan Menoreh. Nah Sobat OPC, jalur ini sudah mulai banyak yang rusak nih jalannya ya, tetapi sayang sekali memang jalur ini kalau dikelola dengan sangat baik kan menjadi objek wisata yang sangat menarik, karena ini kalau ke barat terus bisa tembus sampai ke Pantai Conget, meskipun nanti di salah satu ruas kita harus belok ke kanan untuk menuju ke Jalan Dandeles. Jadi bagi wisatawan atau yang senang jalan-jalan melihat keindahan alam di sini cocok sekali. Jadi kalau dari arah timur kita bisa mulai dari Pantai Trisek kemudian ke barat lurus ya. Sedangkan kalau dari arah barat bisa dimulai dari Pantai Melarangan ke timur ya, atau Pantai Bidara atau Pantai Bugel ke timur. Pemandangannya sangat menarik sekali.
Nah, di depan sana itu kalau belok ke kiri itu adalah ke Pantai Bidara ya. Sementara kalau belok ke kanan menuju ke arah Jalan Dandeles atau JJLS. Nah, saya akan belok ke kanan untuk menuju ke arah Jalan Dandeles atau JJLS ya. Nah, di depan sana yang menuju ke arah Pantai Bidara itu ada semacam gapura ya, yang ada semacam ornamen atau patung ya, berupa kepiting atau jingking ya, yang tepatnya lah jingking. Nah, ini di kiri ini saya teman-teman ya, Sobat OPC. Nah, itu ada kepiting atau jingking ya. Sebenarnya kepiting dan jingking itu mirip ya, Sobat OPC. Nanti yang lebih tahu bedanya kepiting dan jingking bisa menulis di kolom komentar. Nah, saya akan terus berjalan ke utara sampai ke Jalan Dandeles, kemudian menuju ke arah timur ya. Karena kalau Jalan Dandeles ke arah kiri atau ke arah barat itu sampai ke Bandara Jaya. Sementara kalau ke timur sampai ke arah Jembatan Pandan Simo yang ada di Sungai Progo ya. Nah, Jembatan Pandan Simo itu nanti kalau sudah diresmikan, baik Jalan Dandeles maupun jalur wisata tadi akan menjadi viral karena sangat menarik dan tentu akan menjadi alternatif jalan apabila Jalan Dandeles itu semakin ramai, dan juga menjadi jalan alternatif untuk mencari objek wisata yang baru. Demikian video saya kali ini tentang jalur wisata yang akan viral dan sangat menarik, mepet pantai selatan. Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang lengkap, bisa dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya.